Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada satu orang, silakan pimpin doanya. Baik semuanya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Hai semuanya. Hai, Bu. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Bagaimana perasaannya? Senang. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Pagi tadi sarapannya apa? Nasi. Nasi pakai lauk. Lauknya apa? Telur. Nasi telur. Iya. Ibu absen dulu ya. Sebelum kita lanjut. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sudah sakit, Bu. Yuda sakit. Oh iya. Iqbal izin. Yang lain hadir semua ya? Hadir. Ya, hadir semua. Oke, ya. Baik. Sebelum kita lanjut lagi, Ibu mau lihat nih, Ibu mau ngecek dulu kerapian, kemudian kebersihan kelasnya. Boleh toleh ke di kanan, lihat di kiri, lihat di depan, lihat di belakang. Kira-kira ada sampah tidak? Nah, kita harus bisa memulai kegiatan kita, pembelajaran kita dengan kelas yang bersih, dengan kelas yang nyaman. Boleh berdiri dulu? Ibu mau melihat, cek dulu. Nah, ngecek bajunya sudah rapi belum ya? Fadila jilbabnya biar rapi ya. Nah, oh Abu udah rapi dah nih Abu nih. Ya, kemarin kan Ibu lihat ikat pinggangnya agak keluar gitu kan. Nah, oke, silakan duduk kembali, boleh. Ya, sebelum kita lanjut lagi, kita ice breaking dulu lah ya, biar kita lebih semangat. Mau ice breaking? Ya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita agar kita lebih semangat lagi, agar kita lebih power lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, simak instruksi dari Ibu ya. Ada 3 tepuk. Ada 3 tepuk. Kalau tepuk 1, oke. Tepuk 2, yes. Tepuk 3, tidur. Nah, apabila Ibu mengucapkan kebalikannya, tepuk 3, berarti tidur. Ya, jangan sampai salah ya. Ya, Bu. Lihat gerakan Ibu, fokusnya pada ucapan Ibu. Fokusnya pada ucapan Ibu. Oke, jangan gerakan Ibu. Oke, siap. Boleh berdiri dulu. Nah, berdiri lagi ya, biar lebih semangat ya. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Tepuk 1. Oke. Belum ya. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Oke ya. Sebutan Ibu ya. Sebutan Ibu. Jangan gerakan Ibu. Oke. Betul ini. Kemudian selanjutnya. Tepuk 2. Ya. Tepuk 2. Yes. Betul. Ada yang mau di belakang tadi, ada yang mau itu tepuk 1. Oke ya, lanjut ya. Tepuk 3. Nah, ada yang terlambat. Tepuk 1. Oke, terima kasih untuk kita semuanya. Ya, baik. Jadi tadi adalah sebagai penyemangat untuk kita lebih kuat lagi, lebih power lagi dalam belajar. Nah, adapun Ibu sedikit menyampaikan motivasi untuk hari ini, ya. Kita kan belajar setiap hari ya. Nah, seperti yang selalu Ibu kasih tahu, kalau kita harus bisa lebih baik dari hari yang kemarin. Nah, kalau saya lebih baik dari hari yang kemarin, maka saya adalah orang yang beruntung.
Mau beruntung atau mau merugi? Beruntung ya. Misalnya kita kemarin saya terlambat 5 menit ke sekolah. Nah, hari ini saya harus bisa jadi bergerak 5 menit lebih awal agar saya lebih tepat waktu, saya bisa manajemen waktu saya bisa disiplin dengan baik. Nah, karena kan kita bisa disiplin tidak hanya di sekolah ya, tapi di rumah juga. Jadi kita bisa manajemen waktu kita dari bangun pagi, kemudian kemudian makan, mandi, berkemas, sampai kita untuk melanjutkan tugas kita juga, tugas belajar kita juga hari ini harus bisa lebih baik dari hari yang kemarin. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ya. Ibu mau lihat dulu, Ibu sedikit evaluasi dulu. Kira-kira kemarin kita masuknya materinya ada di mana? Masih ingat tidak? Cerpen. Materinya ada di cerpen. Cerpen itu apa? Cerita pendek. Ya. Terkait hari ini materi pembelajaran kita masih di cerpen, tapi kita lanjut ke analisis struktur dari cerpen. Nah, pernahkah kalian membaca cerpen dengan baik? Dengan baik ya. Ya. Pernahkah kalian membaca cerpen berlatar belakang sejarah? Ya. Belum. Cerpen apa yang dibaca? Timun Emas itu dongeng. Apa? Abu. Tentang cinta. Oh, tentang cinta. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu, guys. Untuk Abu. Abu membaca cerpen tentang cinta. Ya, motivasi ya, sangat sekali ya. Nah, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah analisis unsur intrinsik cerpen. Adapun alur tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, membaca cerpen yang berlatar belakang ke sejarah terlebih dahulu untuk informasi ya, sebelum kita lanjut ke bagian inti. Jadi cerpen berlatar belakangkan sejarah. Kemudian nanti Ibu jelaskan sedikit, Ibu akan memberikan materi sedikit tentang apa itu unsur intrinsik dan apa saja yang terdapat dalam unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun yang terdapat dalam cerpen. Nah, cerita pendek. Kemudian nanti kita bagi kelompok untuk menganalisis masing-masing dari unsur intrinsik tersebut. Nanti kita bagi kelompok ya. Nah, nanti setelah bagi kelompok presentasi seperti biasanya presentasi. Nanti kalian bisa memberikan tanggapan kepada teman-temannya, tanggapan. Nah, tadi Abu membaca cerpen bertemakan cinta. Ibu boleh tahu nggak judulnya apa ya, Bu? Arti yang berkhianat. Boleh tidak Ibu mengetahui? Abu ingat tidak ada kutipan dialognya seperti apa? Boleh nggak Abu sampaikan gimana? Boleh berdiri, sampaikan sedikit ya. Ya. Oh, terus, yo sedihnya ya. Oh begitu saja. Jadi endingnya ada tidak? Mana? Oh laki-lakinya bunuh diri, ya tragis sekali ya. Oke terima kasih Abu. Ya. Nah, luar biasa sekali Abu ya ceritanya. Ibu mendengar ceritanya sekilas saja agak tragis gitu ya. Sudah diselingkuhin, bunuh diri pula kan. Aduh, seperti cerita-cerita di drama Indosiar begitu ya. Ya, ya. Baiklah, kita masuk pembelajaran inti ya. Ibu akan sedikit melihatkan pembacaan cerpen dari cerpen yang akan kita analisis hari ini. Ya. Cerpennya berjudul Tukang Cukur, karya Adi Dharma.
Maaf, karya Budi Dharma. Cerpen ini adalah temanya pasca kemerdekaan, tema sejarah yang dibuat pada tahun 1947 dan sampai 1949. Baik, silahkan dilihat dulu ya. Kedengaran tidak nih? Bentar ya, Ibu settingkan suaranya dulu. Kita tukang cukur, karya Budi Dharma. Kita anak bekas pejaten kawasan pinggiran kota Kudus. Setiap hari kecuali Minggu dan hari libur, berjalan kaki pergi pulang hampir 14 kilo ke sekolahnya, sekolah dasar di Jalan Dendels. Karena banyak jalan menuju ke sekolahnya, kita bisa memilih jalan mana yang paling disukainya. Kalau perlu, dia juga lewat jalan-jalan kecil yang lebih jauh untuk menyenangkan hatinya. Seperti anak-anak lain, kita sehari hanya makan 1 kali setelah pulang sekolah. Juga seperti anak-anak lain, kita tidak mempunyai sandal, apalagi sepatu. Guru-guru pun bertelanjang kaki. Kalau ada guru memakai sepatu atau sandal, pasti sepatu atau sandalnya sudah reak. Pakaian kita, demikian juga pakaian teman-temannya, serba compang-camping, penuh tambalan. Demikian pula pakaian para guru. Semua pakaian sudah luntur warnanya, dan kalau di winter, warnanya bisa tampak agak cerah, tapi dalam waktu singkat, luntur lagi. Kita tahu cara menangkal kelaparan. Kalau mau, dia bisa menangkap ikan di sungai tidak jauh dari rumahnya. Pada waktu pulang dari sekolah, kadang-kadang kita lewat pasar Johar, tidak jauh dari stasiun jurusan Pati, Juwana, Rembang, dan jurusan Pecangaan, Jepara. Di pasar itu dia bisa memunguti remah-remah gula Jawa, gula yang bermanfaat untuk melawan rasa lapar. Tidak jauh dari rumahnya ada pabrik ungkil kacang tanah untuk pakan ternak. Kadang-kadang kita juga memunguti remah-remah ungkil kacang tanah. Meskipun dia tahu ungkil kacang tanah bisa menyebabkan sakit perut dan gondongan, leher bisa membengkak sampai besar. Di rumah, kalau beras padi habis, ayah, ibu, dan kita, satu-satunya anak ayah dan ibunya, makan beras jagung, dan kalau beras jagung habis, mereka makan ketela pohon. Pada suatu hari, ketika pulang dan melewati kedai gulai kambing kakek Leman, seorang laki-laki tua yang selalu memakai udeng Jawa di kepalanya. Kita dipanggil oleh kakek Leman. Kita diberi makan, lalu seperti biasa, disuruh membersihkan rumput di pekarangan belakang kedai. Kakek Leman bertanya, "Kita, apa kamu tidak melihat tukang cukur di bawah pohon cemara?" Kakek Leman membuka udengnya, lalu memutar tubuhnya, kemudian berkata, "Lihat ini," sambil meminggirkan rambutnya. Tampak bekas luka, bukan luka biasa, tapi agak dalam. Kakek Leman bercerita tanpa diketahui dari mana asal-usulnya. Tiba-tiba pada suatu hari, ada tukang cukur di bawah pohon cemara dekat simpang 3 jalan yang menghubungkan jalan stasiun dengan jalan Bimbingan. Beberapa langganan kakek Leman, kata kakek Leman, juga heran mengapa tiba-tiba ada tukang cukur di situ.
Di antara 5 pelanggan kakek Leman yang pernah dicukur di situ, 3 orang telah dilukai kepalanya. Tukang cukur selalu meminta maaf, katanya tanpa sengaja. Tapi semua korban yakin tukang cukur itu memang sengaja melukai mereka. Tukang cukur berkata, kata langganan kakek Leman, tukang cukur adalah pekerjaan yang paling mulia. Hanya tukang cukurlah yang berhak memegang-megang kepala orang lain. Kalau bukan tukang cukur, pasti orang yang dipegang kepalanya merasa dihina dan marah. Keesokan harinya ada sesuatu yang baru, yaitu kedatangan seorang guru baru bernama Basuki. Kabarnya datang dari sebuah kota besar, entah mana. Sekolah kita mempunyai 6 kelas, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jumlah guru ada 8, terdiri dari 6 guru kelas, 1 wakil kepala sekolah, dan 1 kepala sekolah. Kalau ada guru berhalangan, mereka menggantikan guru yang berhalangan datang. Karena semua guru datang, Basuki masuk ke semua kelas, dan guru kelas yang dimasuki kelasnya harus ikut pelajaran Basuki. Basuki terus menekankan, negara yang paling hebat di dunia adalah Rusia. Semua kota dan desa di Rusia serba bersih. Semua penduduknya bahagia, makan enak-enak sampai kenyang. Lihat tukar itu, kata Basuki sambil mengacungkan tangannya ke arah tulang dendels. Lah, itu dia, kudanya kencing dan berak sambil lari. Kotor. Di Rusia, semuanya sudah diatur dengan cermat. Tidak mungkin ada kuda kencing dan berak seperti di sini. Lalu, Basuki menyambung ceritanya dengan kehebatan-kehebatan lain Rusia. Banyak murid yang terkagum-kagum, mulutnya agak menganga. Ada juga guru yang kagum, ada juga guru yang tersenyum-senyum tidak enak, dan ada guru yang pura-pura mendengarkan Basuki. Oke, ya baik. Itu tadi adalah sedikit pembacaan dari video pembacaan dari cerpen Tukang Cukur. Nah, baik. Sekarang kita Ibu lihatkan sedikit materi tentang cerpen. Analisis unsur intrinsik cerpen. Nah ini baik ya. Bisa dilihat, cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Selesai sekali dalam sekali baca, biasanya 1.500 sampai 3.000 kata, 6 sampai 10 halaman. Mungkin di sini ada yang pernah menulis cerpen ya? Sudah ada yang menulis cerpen? Belum. Nanti kita belajar untuk lebih lanjut ya untuk menulis cerpen ya. Ya, baik. Nah, boleh dibaca, Juwita? Maaf, bentar. Bu, besarkan dikit ya. Oke. Tapi nampak ya? Oke, lanjut. Ana. Macam-macam unsur intrinsik. Tema, amanat, latar atau setting, sudut pandang, tokoh dan penokohan, alur, dan gaya bahasa. Ada 6 ya. Tema, amanat, latar atau setting, sudut pandang, tokoh dan penokohan, alur atau gaya bahasa. Gaya bahasa ini bagaimana? Gaya bahasa itu apa? Ya ada perumpamaan seperti majas gitu ya. Kemudian tema, Ulis? Tema adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita atau karangan. Tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Tema biasanya dirumuskan dalam kalimat atau pernyataan yang singkat dan padat. Misalnya, tema percintaan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama, dan sebagainya. Oke, tepuk tangan dulu ya. Lancar bacanya ya. Oke, amanat, silahkan. Kelihatan? Adalah
sudut pandang anjuran, jelas amati dalam sebuah cerita pasti banyak Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi ya? Ada yang mau membaca? Dia? Iya, senyum-senyum dia dari tadi ya. Oke. Takaran atau setting adalah segalanya keterangan waktu, uang, dan suasana. Gangguan atau peristiwa dalam cerita lantas terbagi menjadi tiga, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Oke. Sudut pandang? Siapa? Pedro. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam ceritanya. Bisa jadi ia menjadi tokoh dalam ceritanya tersebut, pengarang berada di dalam cerita. Namun bisa juga dia hanya menjadi pencerita saja, atau pengarang berada di luar cerita. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Oke. Ini lanjutan sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga ya. Ini penjelasannya. Ya, bisa kita baca. Selanjutnya, SP itu sudut pandang orang pertama ya. Itu singkatan dari sudut pandang. Tokoh. Abu. Itu yang mewarnai peristiwa atau perlakuan atau watak di dalam berbagai peristiwa dan cerita. Berdasarkan pelajaran dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi tiga, yaitu tokoh utama, tokoh pembantu, dan kehidupan. Jangan berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis, tokoh baik, tokoh antagonis, dan tokoh protagonis, yaitu tokoh penengah. Oke, ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Abu. Tokoh protagonis itu adalah tokoh baik. Tokoh baik ya. Pernah nonton filmnya enggak? Atau drama yang menampilkan tokoh protagonis. Jadi yang baik, yang biasanya kalau di sinetron itu yang ditindas ya. Yang dibully ya. Dia baik saja terus kan. Kemudian ada tokoh antagonis, tokoh jahat yang biasanya itu dia yang membuli. Dia biasanya yang suka marah-marah, suka jahat, suka merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk orang lain. Tokoh penengah ini sama dengan netral ya. Dia tidak terlihat baik, dia tidak juga terlihat jahat, tapi dia biasanya sebagai penengah. Biasanya di ending dia muncul di akhir. Kalau dalam film India biasanya dia seperti apa? Paladusi kah? Ya, Paladusi yang polisi tersebut. Nah, gitu ya. Lanjut, penokohan Lodo. Ya, silahkan. Penokohan adalah cara pengarang dalam menunjukkan atau menggambarkan watak tokoh dan kesukaan sikap tokoh. Penokohan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama penokohan secara langsung analitik, yang kedua penokohan secara tidak langsung dramatik. Oke, ya. Makasih Lodo. Kemudian ada penokohan langsung. Nah, ini penokohan langsung. Jadi bisa digambarkan secara langsung kalau penokohan ya. Ini penokohan tidak langsung. Ya, penokohan tidak langsung. Biasanya penokohan jenis ini pembaca menyimpulkan watak seorang tokoh dari pikiran tokoh, dialog, tingkah laku, lingkungan sekitar, reaksi, tanggapan, dan keadaan fisik tokoh. Oke, alur. Plot twistnya ternyata, nah sekarang kan lagi sering booming ya plot twist. Nah inilah yang dimaksudkan dengan plot twist tadi. Plot twist adalah alur. Sergi. Alur atau plot adalah rangkaian atau jalinan peristiwa atau lakukan dalam cerita. Sebuah cerita sebenarnya terdiri dari berbagai peristiwa yang memiliki hubungan atau akibat. Misalnya karena ada peristiwa satu atau macamnya lagi, maka akibatnya menjadi peristiwa dua atau amplifikasi. Jaringan itu yang dinamakan alur atau plot. Ya, kayak seperti cerita yang disampaikan Abu tadi ya. Pacarnya lari atau selingkuh biasanya begitu ya.
Ya, jenis-jenis alur, ya ini dia alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Nah, alur maju itu lurus saja ceritanya maju ke depan ya. Kalau alur mundur biasanya flashback, kembali lagi 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu misalnya. Atau biasanya ada redaksinya melihat semasa aku kecil dulu. Nah, begitu ada redaksinya ya. Oke. Nah, ini alur dari gambaran alur dari pola tahapan alur. Nama dia melihat pengenalan tokoh, latar, kemunculan masalah atau konflik, konflik menegang. Jadi cerpen itu konfliknya cuma satu biasanya ya. Dia cukup menyempit khusus gitu. Kalau novel dia agak lebih meluas. Konflik mereda dan ada penyelesaiannya. Makanya dia hanya terdiri biasanya 6 sampai 10 halaman, tidak sepanjang novel. Tapi ada juga terkadang cerpen yang biasanya diadaptasi dibuat jadi skenario seperti itu. Nah, gaya bahasa. Ini dia ya gaya bahasa. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Nah, cukup jelas ya. Tadi kan udah ada mendengar sedikit ya pembacaan video, ada video pembacaan dari cerpen Tukang Cukur. Ibu mau tanya sedikit saja, tokohnya itu siapa? Nama tokohnya? Gio atau bukan Gio? Gito. Tokoh utamanya adalah Gito. Baik, kita siap ya untuk analisis unsur intrinsik cerpen? Ya, silakan sekarang silakan bergabung bersama kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan kemarin. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, silakan bergerak. Lima ini. Ya, kelompok yang kemarin saja. Ya, kelompok kemarin sesuai yang kemarin. Ya, 55 kemarin kan? Nah. Berkumpul saja. Kalau ini kan susah nanti. Gimana situasinya? Nah, ini begini ya. Kemarin kan ya tempatnya nah seperti itu, geser sedikit. Nah. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, kita pemanasan lagi ya, boleh ya? Kita bergerak lagi. Mau nggak nih? Mau. Oke, biar lebih semangat ya. Siap. Nah, tahu angka kan? Tahu angka? Ya, tahu angka. 1 sampai 10. Nah, tunjukkan, letakkan jarimu, tanganmu di depan, buat seperti tulisan, ya. Boleh digoyang-goyangkan. Nah, ya, kita buat seolah-olah di depan ada papan tulis. Buat angka 1. 1, 2, 3, sambil disebutkan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ya. Sekarang kita buat angka 1 di depan, sesuai dengan tubuh kalian. Oke, buat angka 1 berdasarkan gerakan tubuh kalian. 1,
1, 2, 3, 4. 4 bagaimana? 5. Kesulitan kan? 6, 7, 8, 9, 10. Oke, silahkan duduk kembali. Ya. Bagaimana? Agak rileks? Ya. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam sini ada bacaan cerpennya ya. Bacaan cerpen yang tadi disimak videonya. Nah, tukang cukur karya Budi Dharma. Ya. Mana ya? 1. Kelompok 1. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 ya, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 5 ya. Nah, boleh Ibu sampaikan instruksinya dulu? Nah, sudah mendapatkan lembar kerja peserta didiknya masing-masing ya? Sudah ada bacaannya ya? Nah, silahkan kalian membaca cerpennya bersama ya, membaca cerpen. Boleh saja bergiliran, boleh saja masing-masing atau bagaimana? Nah, boleh. Kemudian analisislah unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut. Ya. Nah, jadi pertama tadi kan kita kembali slide-nya ya. Nah, kita kembali ke slide-nya. Ada tadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, Ibu bagi ya. Jadi, tidak semua satu kelompok menganalisis semuanya, tidak. Tapi kita bagi. Kelompok 1 itu 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 mendapatkan tema. Ya, tema karena tema cukup sulit ya. Kelompok 1 mana? Boleh tunjuk tangan? Kelompok 1. Kalian mendapatkan analisis. Ya, oke. Kelompok 2, amanat dan latar. Oke, kelompok 2 tunjuk tangan? Ya, sudah siap ya. Kelompok 3, sudut pandang. Karena sudut pandang cukup panjang ya. Nah, kelompok 3, boleh tunjuk tangan? Ya, kalian mendapatkan sudut pandang. Oke. Kelompok 4, tokoh dan penokohan. Ingat penjelasan tadi, tokoh dan penokohan adalah dua item yang berbeda ya. Nah, tokoh itu adalah siapa nama tokohnya. Kalau penokohan adalah wataknya. Kelompok 4 tokoh, tunjuk tangan. Oke, ya itu dia. Kemudian yang kelima, alur dan gaya bahasa. Cukup mudah ya? Oke. Ya, kelompok 5. Ya, kalian mendapatkan alur dan gaya bahasa. Bisa dipahami petunjuknya? Oke, sekarang silahkan kalian analisis masing-masing berdasarkan unsur intrinsik masing-masing dengan kelompok masing-masing. Ya, selamat mengerjakan dulu. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan ya, sambil disampaikan. Hasil analisisnya disilakan ditulis di buku, di kertas lembar saja ya. Nah, tulis nama kelompok, jangan lupa tulis nama kelompok,
Tulis analisis hasil analisisnya seperti apa. Ya, Ibu kasih waktu 15 sampai 20 menit lah ya. Iya. Ada kesulitan? Tidak, oke ya. Ini Ibu. Iya. Lanjutkan ya.
Ya, baik. Bagaimana? Mudah ya? Apakah ada yang sudah selesai? Oke. Bagaimana? Sudah selesai? Belum, belum, masih ada belum. Kita tunggu sebentar. Baik, silakan. Bagaimana? Sudah selesai? Ya. Sudah siap untuk presentasi? Cukup mudah ya? Ya. Yang mau maju bagaimana? Oke. Oh, sabar, tenang. Oke, ya, tenang. Ibu random saja ya ini ya. Kelompok 1 bukan berarti harus maju pertama. Dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Oke, silakan maju kelompok Anda terlebih dahulu. Beri tepuk tangan dulu. Silakan dipresentasikan hasil analisisnya. Devin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat pagi semuanya, Mama. Pagi. Perkenalkan, kami dari
dari kelompok Ya. 4 dan di sini kami mendapat tugas yaitu mencari tokoh dan penokohan di cerpen tersebut. Ya. Nah, tokohnya ada tukang cukur, wataknya protagonis, penuh ketekunan, bijaksana, sama sederhana. Lalu ada istri tukang cukur, wataknya protagonis, setia, penuh kasih sayang, pengertian, memahami kondisi suami, tidak menuntut suami. Itu otak protagonis penuh rasa ingin tahu, pemberani dan empati, pelanggan, beragam, bisa protagonis dan antagonis. Pelanggan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tangga beragam, bisa protagonis dan antagonis. Tangga menggambarkan kehidupan sosial yang ada yang saling membantu dan ada yang memiliki konflik. Baik teman-teman, apakah ada tanggapan? Ya, bagaimana tanggapannya? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Ya, Abu, silakan Abu. Agak suaranya agak besar kan Abu? Ya, boleh berdiri Abu kalau mau bertanya. Ya, silakan. Bisa diulangi, bisa diulangi. Wataknya protagonis, protagonis saja. Soalnya dia penuh ketekunan, terus tukang cukur itu bijaksana dan juga sederhana. Oke, Sergi, silakan. Dia penuh rasa ingin tahu, pemberani, serta empati. Oke, Ada yang ingin bertanya? ada tanggapannya? Bagaimana penampilan presentasi kelompok 1? Oke, oke. Ya, presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri selamat tepuk tangan dulu. Oke, selanjut lagi. Selanjutnya kelompok Juwita. Tadi udah bersemangat sekali untuk maju ya. Baik, silahkan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini kami akan menyampaikan alur maju karena menciptakan fungsi tokoh utama dari kami. Gaya bahasa. Menggunakan gaya bahasa sederhana namun mendalam, menggunakan majas personifikasi, contohnya bayangan atau benda di tempat kerjanya seakan turut menambah suasana yang suram, muram, dan kelam, menggunakan majas simbolik seperti simbol kesepian dan keterasingan seperti kursi cukur yang kosong dan cermin yang selalu memantulkan bayangan dirinya sendiri. Gimana? Baiklah, jadi dari hasil presentasi kami, adakah yang ingin bertanya? Tanggapannya? Ya, Ludwig. Bisa contoh nggak gaya bahasa? Oh ya, bagaimana? Minta kalimat lain misalnya. Gaya bahasa dari kalimat lain. Contohnya seperti bola. Gimana kalimatnya majas hiperbola itu? Yang menambah-nambahkan dan yang itu majas hiperbola tuh kayak mengungkapkan suatu hal itu yang secara berlebihan dan suasananya menjadi sedih. Oke, baik. Gimana? Ada lagi? Ada lagi yang beri tanggapan. Ya.
Alur maju, alur maju. Oh ya. Ya, silakan ditutup. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Selanjutnya, silakan kelompok Ulip. Ya, senyumnya manis-manis semua ini. Ya, perempuan semua ya. Ya. Ini berlima. Ini apa namanya grupnya nih, kelompoknya? Oh, JKT48. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari Fazira, Lodevika, Olivia Stefani. Presentasi akan dibacakan oleh Olivia. Kami mendapatkan analisis sudut pandang. Sudut pandang nomor 3. Kenapa sudut pandang nomor 3? Karena benar berada di luar kita. Contohnya sudut pandang nomor 3 menggunakan kata gantian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Ya, Atika. Apa sih perbedaan sudut pandang orang ketiga sama orang pertama? Sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti dia, sudut pandang orang pertama menggunakan kalimat aku. Cara penulis menggambarkan dia itu Penulis itu mencantumkan nama tokoh gitu. Ada mencantumkan nama tokoh aku. Oke, ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ikan hiu melayang-layang, presentasinya sudah ya sayang. Oke, terima kasih. Pantunnya bagus. Ikan hiu melayang-layang. Presentasinya sudah ya sayang. Oke lah. Bagaimana? Ada selanjutnya? Oke. Dalam hitungan ketiga. 3, 2. Oh ya, kelompok Naima. Bersemangat sekali Naima ini hari ini. Oke. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok kami mendapatkan tugas menganalisis tentang tema. Jadi tema itu adalah gagasan utama suatu cerita. Terus di sini kami disuruh menganalisis tentang tema dari kami. Cerpen tersebut bertemakan gambaran kemiskinan pada zaman terjadinya cerita. Kira-kira teman-teman ingin memberikan pendapat atau bertanya? Cerpen Jepang Tutur bertemakan gambaran kemiskinan pada zaman terjadinya cerita. Bagaimana tanggapannya tentang tema ini? Bisa berikan contoh kemiskinan yang ada? Oh ya, kemiskinan itu digambarkan dengan penampilan. Karena mungkin kekurangan biaya sehingga mungkin menjadi transport kan bukan cukup mungkin itu bahan yang pakainya mungkin cuma minum biasa jadi kayak mungkin yang sekarang modern. Ada yang ingin memberikan pendapat atau bertanya lagi? Sepertinya tidak ada, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke. Dimakan di atas batu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep ya, mantap presentasinya. Oke, silakan terakhir kelompoknya Zara. Pantunnya bagus-bagus ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 2 ingin memastikan hasil kami yang beranggotakan saya Zahra. Nah, di sini kelompok kami mendapatkan materi syukur karya Bung Dharma. Di sini kami disuruh menganalisis mencari amanah dan latarnya. Akan dibacakan oleh Fadila. Amanat cerita tentang syukur. Jangan menjadi orang yang oportunis. Tokoh tukang syukur dalam cerita ini selalu berpihak pada kelompok yang sedang berkuasa tanpa mempertimbangkan kebenaran atau keadilan. Jangan mudah terpengaruh oleh situasi kritis terhadap lingkungan sekitar dan mencari kebenaran. Cerita tukang syukur latar tempat di Kudus dan berbagai lokasi di Kudus, latar waktu masa revolusi dan suasana menjajahkan, penuh kesukaan dan Ya, apakah di sini ada yang memberi tanggapan? Abu. Latar cerita tentang apa? Kudus dan berbagai lokasi di Kudus. Latar waktunya di masa revolusi. Oke, ya, ya. Yang lain bagaimana? Sudah cukup jelas ya. Oke, ya. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu, terima kasih. Ya, sudah presentasi semuanya ya. Ya, beri jalan untuk Fadila. Ya. Cukup mudah ya menganalisisnya? Ya, jadi dengan kita membacanya keseluruhan, mengkaji analisisnya keseluruhan, maka kita bisa memberikan atau mengetahui unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut. Jadi kalau mau mengetahui unsur intrinsik dari sebuah cerpen adalah dengan membacanya terlebih dahulu dari awal sampai akhir. Jadi kesimpulannya kita mendapatkan unsur-unsurnya, menemukan unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen tersebut. Temanya sudah ada, amanatnya sudah ada, sudut pandangnya, tokoh dan penokohan, alur dan gaya bahasa. Tadi masing-masing sudah disebutkan. Ya, terima kasih. Boleh Ibu ambil dulu lembar jawabannya? Oke. Ya, silakan dikumpulkan dulu lembar jawabannya. Mana lagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Ya, cerpen, tema sudah ada, amanat, alur, sudut pandang, gaya bahasanya sudah ada. Ya. Nah, jadi tadi kan udah menganalisis unsur intrinsiknya, sudah menemukan tema. Jadi kan mengapa kenapa harus cerpen berlatar belakang sejarah? Kenapa tidak cerpen yang lain? Ada yang beri tanggapan? Mengapa harus cerpen berlatar belakang sejarah? Karena sejarah tidak boleh dilupakan. Ya, karena sejarah tidak boleh dilupakan. Selanjutnya? Ya. Agar bisa mengingat masa lalu. Agar mengingat masa lalu. Iya.
Ya boleh bisa diterima ya. Karena jadi kesimpulannya mengapa harus materinya atau cerpennya berlatar belakang sejarah. Mengapa analisis intrinsiknya harus berlatar belakang sejarah? Ya, dikarenakan ada nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen berlatar belakang sejarah. Penulis pasti sudah punya eh, pandangannya sendiri, pandangan tersendiri mengapa dia sampai menulis cerpen yang berjudul Tukang Cukur. Pasti kemudian ada alasan di balik penulisan cerpen Tukang Cukur. Biasanya bisa berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi sehingga ketika kita punya pengalaman pribadi, kita bisa mencurahkannya atau mencantumkannya atau menuliskannya di dalam cerpen. Jadilah hasil sebuah karya dengan ketentuan unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen. Jadi kalau menurut cerpen kita tidak boleh tidak boleh melewatkan kedua unsur ini, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Namun yang sedang kita bahas saat ini, yang kita kaji saat ini adalah analisis unsur intrinsik. Ya cukup ya, paham ya? Paham. Ya, boleh sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, sudah kembali. Cukup tahu ya dengan pemahamannya. Nah, sekarang karena tadi sudah diskusi, sudah berkelompok, sudah bertukar pikiran dengan temannya masing-masing, Ibu mau memberikan asesmen sumatif terlebih dahulu. Nah, gawainya masing-masing ada di bawah ya? Ya, oke. Sekarang silahkan dilihat di dalam grupnya. Oke, di dalam grupnya Ibu akan mencantumkan soal. Ibu sudah ada mengirimkan asesmen sumatifnya di dalam grup ya. Ya, silakan dijawab sebentar. Ya, ya. Baik, silakan dijawab. Ada kesulitan tidak? Bagaimana? Tidak ya. Silakan dijawab ya. Ibu tunggu jawabannya.
Ya, jawaban Atika sudah masuk. Aura sudah masuk. Pedro sudah masuk. Tabela sudah masuk. Ludwig, Delvin sudah masuk. Juwita, ya juga sudah masuk Juwita. Andriana, Ani sudah masuk. Ya, yang lain segera menyusul jawabannya. Naima sudah masuk. Olivia sudah masuk. Sergi sudah masuk juga. Iqbal. Bukan Iqbal ini. Refli ya? Ya. Gimana? Sudah semua? Sudah. Ya, Ibu cek dulu ya. Ya, 1, 2. Ya, sudah masuk semua ya? Ya, sudah masuk semua? Oke, sekarang kita menceriakan diri kita lagi ya. Boleh berdiri semuanya? Karena sudah selesai asesmen sumatifnya. Oke. Nah, karena kita belajar bahasa Indonesia, kita harus bisa pandai bercerita. Ibu akan mengajak untuk ice breaking cerita, bercerita, bertutur. Nah, kata kuncinya adalah bebek. Bebek. Nah, jika ibu menyebut nama bebek atau menyebutkan nama bebek, maka kalian segera menggerakkan tangan kalian seperti kepakan bebek sambil kuek 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 mengucapkan suara bebek. Kuek kuek kuek. Nah, ya, cerita ini berjudul Bebek Berenang di Lautan. Nah, simak suara ibu, simak ucapan ibu. Sambil didengarkan, apabila mendengar kata bebek, maka kuek 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 kuek. Oke, ya. Siap ya? Siap. Cerita tentang bebek. Judulnya Bebek Berenang di Lautan. Oke, ya. Pada suatu hari ada seekor anak bebek kehilangan induk bebek. Kemudian
dia mencari-cari, berjalan-jalan di hutan yang tidak ada orang satupun. Nah, pada satu hari selanjutnya dia berjalan di hutan, dia tidak menemukan induk bebeknya. Dia menggerutu sendiri. Bagaimana ini? Kemana? Kemana ibuku? Kemana induk bebekku? Aku tidak menemukannya. Aku lapar. Aku ingin makan. Anak bebeknya menangis. Menangis terseduh-seduh. Dia berlari, berjalan kecil, berkelilingi hutan rimba tersebut. Tapi dia tidak menemukan ibunya. Naimah agak salah ya. Oke, ibu lanjutkan. Dia tidak menemukan ibunya. Sampailah sore hari, menjelang senja. Matahari mulai turun ya, mulai turun. Sampailah menuju gelap, dia tidak menemukan induk bebeknya. Ya, jadi dia sebaiknya aku harus keluar dari hutan ini karena aku tidak menemukan ibuku. Akhirnya dia berjalan lagi. Bertemulah dia, menemukanlah lautan yang luas. Wah, luas sekali lautan ini, sedangkan aku sangat kecil. Kecil sekali. Bagaimana ini? Aku tidak ada menemukan ibuku. Kemudian anak bebek tersebut berkeliling dari arah kanan ke arah kiri. Bolak-balik, bolak-balik. Tapi dia menangis terseduh. Dia sangat putus asa. Tidaklah ada induk bebeknya. Ya, masih fokus ya, harus tetap fokus ya. Oke. Tidak ada induk bebeknya. Namun tiba-tiba dari belakang muncullah bayangan ibunya. Bayangan ibunya. Hai anakku, aku mencarimu dari mana? Ibu, aku kelaparan, sehari ini aku mencarimu. Induk bebek tersebut. Induk bebek tersebut mengatakan ke anak bebeknya, maafkan aku anakku, aku tadi tersesat di hutan sehingga aku harus meninggalkanmu mencari makanan. Aku sudah mendapatkan makanan, ini silahkan kamu makan dengan sekenyang-kenyangnya. Terima kasih ibu. Anak bebek itu sangat berterima kasih, sangat melegakan, sehingga anak bebek tersebut tenang dan merasa nyaman. Induk bebeknya sudah ketemu. Ya, baiklah, terima kasih. Ya, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari ice breaking tadi? Kita harus fokus, Bu. Kita harus fokus. Anak muda itu harus fokus. Jadi cerita tersebut itu melatih pembendaharaan kata kita, ya, melatih pembendaharaan diksi kita. Nah, baik. Selanjutnya kita hampir menuju ya pembelajaran kita. Ibu mau meminta umpan balik dulu nih. Umpan balik dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin memberikan tanggapan bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Abu, silahkan. Ya. 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 Oke, selanjutnya siapa lagi? Bagaimana? Ya, Sabella. Dapat memahami unsur-unsur intrinsik. Intrinsik itu apa tadi? Dalam cerita. Ada yang lain? Bagaimana tanggapan umpan baliknya? Ya, Sergi. Iya, jadi kita bisa memahami ya analisis unsur intrinsik tadi kan ada berapa tadi? Ada 7. Jadi kita bisa tahu
satu-satu. Tema bagaimana, kemudian amanat seperti apa mengkajinya, latar seperti apa, sudut pandang bagaimana, tokoh dan penokohan, alur dan gaya bahasa. Terakhir, siapa lagi? Ada yang ingin bertanggapan? Bagaimana mengenai pembelajaran analisis intrinsik hari ini? Cukup paham ya? Cukup paham. Selanjutnya, tadi kan bagaimana tanggapan mengenai analisis unsur intrinsik. Kira-kira setelah membaca cerpen tersebut, apa yang kalian dapatkan? Kira-kira poin apa yang bisa kalian dapatkan dari membaca cerpen tersebut? Macam-macam unsur intrinsik. Macam-macam unsur intrinsik. Ya, berarti kita sudah mengetahui ya apa-apa yang di dalam cerpen tersebut, temanya bagaimana, kemudian amanatnya seperti apa dan selanjutnya. Setelah ini kesannya seperti apa kesannya? Senang, happy, bahagia. Jangan lupa bagaimana? Suka ketawa, Bu. Ya. Bisa ketawa dengan pembelajaran hari ini. Happy ya? Cukup senang ya? Iya. Nah, baik, dikarenakan hari ini kita sudah selesai dengan unsur intrinsik, maka Ibu akan mau memberikan sedikit informasi mengenai pembelajaran di pertemuan berikutnya. Tadi kan ada analisis unsur intrinsik. Sudah paham ya? Sudah paham mengenai analisis unsur intrinsik. Maka kita kembali berlanjut kepada fokus kepada analisis unsur ekstrinsik. Nah, jangan sampai salah menulisnya ya. Analisis unsur ekstrinsik. Ekstrinsik. Nah, jika tadi in itu di dalam, maka X di luar. Artinya kita mencari atau mengkaji analisis unsur ekstrinsik itu adalah analisis yang terdapat di luar cerpennya. Apa itu, Bu? Apa saja, Bu? Ya, oke. Pertama adalah latar belakang penulis atau biografinya. Oke, ngarangnya ya. Kedua adalah latar belakang masyarakat. Ketiga adalah latar belakang sosial. Ibu sampaikan sedikit mengenai 3 item ini ya. Latar belakang penulis itu adalah berarti kalian mencari profil penulis dari tukang cukur tadi. Siapa menulisnya? Budi Dharma. Nah, Budi Dharma ini siapa? Kapan tanggal lahirnya? Di mana dia lahir? Bagaimana kehidupannya misalnya dari lahir, sekolah sampai dewasa dan sampai saat dia menulis cerpen tukang cukur. Apa yang melatar belakangi dia untuk menulis cerpen tukang cukur? Oke. Ya. Kedua adalah latar belakang masyarakat. Kira-kira ada tidak nilai masyarakat yang dibubuhkan atau diselipkan, disampaikan di dalam cerpen tersebut? Nilai masyarakat ya. Nah, nilai kehidupan masyarakat. Kemudian 3 adalah latar belakang sosial. Kira-kira ada tidak nilai sosial yang tercantum atau yang terkandung di dalam cerpen tersebut? Makanya ekstrinsik adalah aspek yang berada di luar cerpen. Nah, jadi ada aspek-aspek tertentu yang membuat penulis itu menuliskan atau sampai membuat cerita tersebut. Ya, baik. Nah, cukup ya? Cukup jelas ya? Unsur ekstrinsiknya siap untuk besok, siap untuk pertemuan selanjutnya ya, analisis unsur ekstrinsiknya. Iya, jadi kita setelah mempelajari intrinsik, kemudian Ibu sudah ada memberikan
gambaran mengenai unsur intrinsik selanjutnya. Jadi apa yang motivasi kita yang dapatkan hari ini? Bagaimana? Ya, selalu bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Jadi cerpen tersebut memberikan kita gambaran, memberikan kita motivasi agar kita selalu bersyukur, agar kita tidak mengeluh dengan keadaan kita, karena masih banyak di luar sana yang terkadang lebih sulit, lebih susah daripada kita ya. Lebih keadaan kehidupannya itu lebih menyulitkan daripada kita. Jadi apapun yang kita dapatkan hari ini, mari kita bersyukur, mari kita menikmati ya dengan baik. Kemudian mari kita menjalani kehidupan kita sehari-hari itu dengan baik juga, dengan aktivitas doa. Jangan lupa melupakan doa ya, karena doa itu adalah efeknya sangat besar terhadap kehidupan kita. Kemudian jangan lupa setelah bersyukur kita belajar untuk lebih disiplin. Karena mengapa harus disiplin? Mengapa harus disiplin? Kan pertanyaannya harus disiplin, kita harus disiplin. Kenapa harus kita disiplin? Agar lebih dapat bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Karena kita hari ini, besok, lusa bisa jadi kita akan menghadapi hal yang lebih besar daripada hari ini. Maka kalau tidak dipupuk dari hari ini, kalau tidak di manajemen dari hari ini, disiplin kita susah. Makanya kita harus bisa belajar lebih baik, mendisiplinkan diri kita lebih baik. Ya, motivasi informasi mengenai motivasi tadi sudah. Beri tepuk tangan kita dulu tuh hari ini ya. Motivasi. Jangan lupa untuk tugas minggu depan atau pertemuan selanjutnya ya. Boleh Ibu lebih tanya dulu pembelajarannya seperti apa? Pembelajarannya seperti apa? Untuk tugas selanjutnya? Tadi kan udah Ibu sampaikan. Boleh Ibu tanya lagi? Apa yang harus kalian lakukan untuk pertemuan selanjutnya? Ya, analisis unsur ekstrinsik. Ekstrinsik itu yang seperti apa? Kayak biodata. Ya, terus? Latar masyarakat seperti apa? Ayo. Caranya bagaimana? Ya, ya. Caranya tadi bagaimana? Membaca kembali cerpen Secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Yang terakhir bagaimana? Latar belakang? Seperti apa latar belakang sosialnya? Nilai-nilai moral. Bagaimana nilai moral? Ya, harus mengkajinya sesuai dengan nilai sosial yang terdapat atau nilai moralnya yang terdapat dalam cerpen tersebut. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa! Semangat pagi! Pagi! Luar biasa! Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kita. Oke, ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu sampaikan sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, sudah bersemangat hari ini dengan baik, sudah termotivasi untuk lebih baik. Semoga apa yang bisa pelajaran kita hari ini bisa kita dapatkan, bisa kita simpulkan dengan baik, kita dapatkan dengan baik. Cek lagi kerapiannya. Nah, tadi kan sudah bergerak ini, cek lagi kerapiannya. Boleh ya, berdiri dulu Ibu. Kita harus selalu rapi sebagai siswa ya. Sebagai siswa kita harus selalu rapi.
Oke, ya. Nah, boleh dicek kanan kirinya. Nah, sebelum kita selesai, nah dicek dulu. Nah, cantik kan abu? Wow, abu ya. Abu tetap stay ya, tetap stay dalam kerapiannya. Ya, ya. Oke, silahkan duduk. Silahkan duduk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Salah. Ulangi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3. Ada masalah. Tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua lagi. Sudah cukup ya? Ingat tentang tugasnya. Masih Ibu sekali lagi Ibu ingatkan mengenai tugas pembelajaran selanjutnya. Oh ya, jangan lupa analisisnya ditulis di kertas folio. Ya, kalian cari kertas folio, kemudian nanti baru dituliskan analisis unsur ekstrinsiknya. Silakan dikemaskan dulu buku-bukunya. Ya, karena kita sudah selesai pembelajaran. Ya. Ya, pertemuan selanjutnya. Ya, minggu depan ya. Ya. Individu, sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, sesuai dengan kelompok yang tadi ya. Oke, silakan dirapikan dulu bukunya sebelum kita membaca doa untuk menutup. Rapikan dulu, dilihat dulu barang berharganya disimpan, jangan lupa. Ya. Barang berharganya disimpan dulu. HP-nya jangan lupa ya. Nanti kalau keluar baca doa, nanti takutnya HP-nya tertinggal ya. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong kepada satu orang untuk membaca doa. Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama yang doa dimulai. Doa selesai. Baik, selesai pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Bu. Ibu Hairi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sekali lagi selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi.